Ilmu ilahiyah ini adalah keterhubungan kita dengan sesuatu yang di luar nalar, di luar batas, yang disebut dengan sesuatu yang bersifat metafisis. Ketika kita belajar, kita jadi tahu bahwa hakikat daripada kehidupan ini kita punya kewajiban yang disebut dengan cakrayarnya. Kita sedang memutar satu roda yang tidak tampak oleh mata, tapi tampak oleh mata hati. Bahwa di situ ada tulisan karmani eva dikarasti mapalesiu kadacana, ma karma pala etohu mata step akarmani. Karena kata kunci dari semua kehidupan ini hanya satu, serada. Yakinlah pada kuasa Tuhan. Yang terakhir energi Iswara, pemusnah. Selamat datang di My World TV bersama saya W. Sarta di program acara My Budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar akan sesuatu hal yang kehidupannya biasa kita jalani, akan tetapi pemahamannya mungkin terlewatkan. Bersama siapa? Bersama Guru Mangku Hipno, yang sebutannya atau nama lengkapnya beliau adalah Dr. GMH KG Swat Mayasa SAMAG CHT MNNLP. Ya. Om Swastiastu. Swastiastu, Bapak Mangku. Jero Arta. Guru, terima kasih Niki Guru. Ya, siap. Baru kenal, baru ketemu, langsung kita mau belajar sesuatu Guru. Siap, sama-sama belajar. Amin, bermanfaat sama saya, bermanfaat buat teman-teman kita semua Guru. Guru, ya siap. Gelar begitu banyak. Terus kehidupan saya lihat dan saya dengar Guru mengikuti yang namanya pergaulan dan kehidupan. Pertanyaannya Guru, kenapa masuk ke spiritual? Ya, terima kasih Pak Arte. Jadi kita ingin berbagi nih tentang konsep kehidupan gitu. Jadi sesungguhnya kehidupan itu kan bertumbuh. Ketika kita bertumbuh harus ada ilmu yang kita pakai bertumbuh gitu. Sedangkan di dunia ini kan ada 3 jenis keilmuan untuk bertumbuh. Yang pertama ilmu yang bersifat ilmiah, yang kita bisa dapatkan dari bangku kuliah, bangku sekolah, bangku pendidikan gitu. Nah yang kedua ini ilmu-ilmu yang bersifat empirisme, dari pengalaman, dari pergaulan-pergaulan kita. Dari sana kita bisa belajar. Dan yang terakhir, kenapa masuk wilayah spiritual? Karena kita perlu ilmu yang bersifat ilahiyah. Ilmu ilahiyah ini adalah keterhubungan kita dengan sesuatu yang di luar nalar, di luar batas, yang disebut dengan sesuatu yang bersifat metafisis. Itulah alasan kenapa dia masuk ke dunia spiritual. Karena dunia spiritual itu tidak berbicara tentang fisika, sesuatu yang sifatnya pasti dan bersifat fisik. Nah, ketika kita bertumbuh, kita memerlukan sesuatu yang bersifat non fisik, yang bisa dijawab hanya oleh ilmu-ilmu yang bersifat spiritualitas yang disebut dengan ilmu metafisis. Jadi seperti itu. Artinya Mangku penasaran dan itu merupakan pengetahuan yang ingin Mangku dalami ya? Ya sebelumnya penasaran gitu. Penasaran waktu Tiang masih SMA, Tiang kan memang suka sesuatu yang berbau-bau spiritual gitu. Tapi ketika waktu SMA itu rasanya kok banyak ada sesuatu yang tidak sinkron. Kalau istilah hukumnya mungkin Pak Arto orang hukumnya tahu nih, dasain dasolan gitu. Jadi apa yang kita pelajari dari bangku kuliah, di bangku sekolah, ternyata tidak semudah itu di dalam mempraktikkan gitu. Menerapkan. Nah, maka yang sering bertanya, ini sebenarnya ilmu ini ada nilai benarnya enggak? Karena kalau kita berbicara pengetahuan itu kan sifatnya harus pasti dan bermetode dan bersistem. Nah kalau dia tidak bermetode, dia kehilangan kekuatan untuk dia diakui sebagai ilmu pengetahuan gitu. Nah sedangkan ilmu yang bersifat metafisis, ketika kita belajar kita jadi tahu bahwa hakikat daripada kehidupan ini kita punya kewajiban yang disebut dengan cakrayarnya. Kita sedang memutar satu roda yang tidak tampak oleh mata, tapi tampak oleh mata hati, oleh mata batin gitu. Nah itulah dunia spiritual sebenarnya. Oke, Mangku. Kalau saat ini kan Mangku dikenal dengan, mohon maaf, penyembuh spiritual. Yang saya perhatikan di media-media itu bahkan banyak sekali orang-orang bule, orang-orang luar negeri, luar Bali, semeton dari Bali,
pada hadir ke sini untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan tersebut. Dan itu kita sekarang ini sangat viral di media medsos, Guru, bahwa banyak membicarakan tentang Guru. Nah, seperti apa metode yang Guru lakukan atas penyembuhan tersebut, Guru? Iya, begini. Banyak ada metode penyembuhan di dunia ini yang satu dengan yang lain seolah-olah bertentangan. Tapi pada dasarnya semua penyembuhan itu bersumber hanya pada satu hal, yaitu apa yang dikatakan oleh kitab suci kita sebenarnya, bahwa di situ ada tulisan karmane eva dikarasti mapalesiu kadacana ma karma pala etobu mata step akarmani, yang artinya tugas kita sebagai penyembuh hanyalah berusaha maksimal. Lalu penyembuh sesungguhnya siapa? Ilahiyah, ada Tuhan. Jadi apapun metode yang dipergunakan, ujung-ujungnya kita hanya minta kepada Tuhan. Ada pasien, mohon disembuhkan. Kalau waktunya sembuh, mohon diringankan penyakitnya jika waktunya belum sembuh. Ya, diringankan. Cuman masalahnya begini, di metafisika, kan kebetulan yang pakar metafisika, kita tidak diajar untuk bagaimana mengulik-ngulik, bagaimana mengorek-ngorek orang bisa sakit. Dari mana sumber penyakitnya? Di metafisika tidak berbicara itu. Sedangkan di metafisika diajarkan, kamu sakit, apa yang kamu harapkan berikutnya. Jadi kita melampaui kenapa dia sakit, tapi kita berbicara tentang apa sistem penyembuhannya. Nah, sampai di situ paham kan, Pak? Jadi kita tidak berbicara siapa nyakitin, apa sebabnya dia sakit. Tapi pertanyaan kita adalah, Anda datang untuk apa? Saya datang untuk sembuh. Lalu tugas guru adalah memberikan metode penyembuhan yang terbaik. Jadi itulah yang membuat tamu-tamu dari luar negeri, teman-teman di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia sampai ke pelosok, bahkan guru mungkin lebih terkenalnya di luar Bali gitu. Jadi di Bali sendiri mungkin ada beberapa kalangan yang memang terbiasa berpikir dengan metode-metode yang modern, lebih tertarik dengan penyembuhan yang guru lakukan, yaitu tidak mencari siapa yang nyakitin, apa sumber penyakitnya, tapi yang kita butuhkan adalah apa mau dia datang. Jadi simpel gitu. Dan cara metode penyembuhan guru yang guru tawarkan ke mereka adalah, ketika kamu sakit, jangan mencari kambing hitam keluar dirimu. Karena sesungguhnya cara metafisik sebab setiap penyakit itu hanya bersumber dari pikiranmu. Pikiran membentuk ego, ego mempengaruhi fisik. Ketika fisik bermasalah, maka rasa bermasalah. Maka rasa sakit itu akan muncul ketika rangkaian dari sistem ini yang terganggu. Jadi dalam metafisika tidak ada satupun penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan magic. Tidak ada di metafisika. Yang ada adalah kesalahan kita mengolah pikiran, kesalahan kita mengolah rasa, kesalahan kita mengolah tindakan. Nah, kebetulan metode ini yang banyak disukai, digemari sekarang, karena simpel, tidak membuat satu keluarga bermusuhan dengan keluarga lain. Karena biasanya kalau kita iseng-iseng menerawang dengan metode-metode yang lain, ini biasanya itu akan memunculkan yang nyakitin adalah ini. Jadi kita datang bukan mencari penyembuhan, tapi kita datang mencari sumber penyakitnya, sehingga abai pada apa yang kita butuhkan, yaitu kesembuhan. Maka lebih banyak akhirnya pulang dengan berbekal emosi, kemarahan. Itu bukan sembuh, tapi jadi bibit penyakit-penyakit baru. Jadi seperti itu, Pak. Guru, Niki diskusi guru. Ya. Agak bertentangan sedikit, Niki. Kalau di dalam dunia spiritual itu kan identik dengan dunia maya, Guru. Ya. Nah, sekarang Guru berkata bahwa ini adalah pemahaman metode dari Guru. Di dunia spiritual itu kan kadang, sebelum orang datang berobat, ini sakitnya berdasarkan ampura, Guru. Berdasarkan, karmanya dia di sebelum dia lahir. Ada yang berkata, terus ada yang berkata, ini pesakitnya ampura, Guru, Amalia. Terus ada yang berkata, ini penyakitnya karena ada orang tidak suka ini, itu, dan lain sebagainya. Ada orang juga berkata, ini penyakitnya karena memang pola makan. Jadi, kalau kita bicara spiritual, tidak bisa terlepas dari hal-hal yang berbau magis atau magic, Guru.
Tanggapannya guru gimana tuh? Begini, di zaman dulu Pak Arte, hampir sebagian besar penyakit itu dikaitkan dengan kemampuan orang lain untuk menyakiti kita. Ini sebenarnya bukan tentang seberapa hebat orang bisa berpikir buruk tentang kita, berniat buruk pada kita. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah kita dinabobokkan bahwa penyakit itu bersumber dari luar diri kita. Itu di zamannya. Tapi ini zamannya zaman postmodern Pak Arte. Ini zaman modern. Zaman di mana orang berpikir tentang introspeksi diri. Jadi kalau Anda sakit masih mengatasnamakan, mengkambing hitamkan black magic, orang lain, Anda kapan introspeksinya? Lalu Anda kapan sembuhnya? Yang bisa memperbaiki tubuh Anda, pikiran Anda, rasa Anda adalah pengetahuan Anda sendiri. Pengetahuan itu muncul dari apa yang Anda dengar. Alangkah berbahayanya kalau guru mengatakan Pak Arte sakit, lalu guru mengatakan Anda dikenai oleh ipar Anda. Apa yang terjadi? Anda tidak akan sembuh. Malah Anda membenci satu dengan yang lainnya. Ini adalah politik-politik kolonial zaman dulu yang membuat kita diadu domba. Dan guru ingin memberikan ini edukasi versi guru. Saya tidak mau pasien saya bermusuhan dengan keluarganya. Saya tidak mau pasien saya punya energi negatif menuduh orang lain sebagai sumber penyakitnya. Dan saya lebih tertarik mengatakan kalau kamu sakit, olah pikiranmu dengan positif, olah rasamu dengan positif, olah tindakanmu dengan positif. Karena ketika kita menjadi orang yang positif, itu menandakan vibrasi kita positif. Ketika kita punya vibrasi positif, yang kita tarik dari hukum law of attraction pastilah energi positif. Orang yang tadinya berniat buruk tertutup keinginannya. Kenapa? Karena vibrasi kita positif. Tapi begitu kita pulang dengan embel-embel yang nyakitin ini si itu, kita punya energi negatif. Yang tertarik bukan positivitas, tapi justru negativitas. Letak nilai spiritualnya di situ Pak Arte. Spiritual itu mengajarkan 3 hal: Satyam, Siwam, Sundaram. Ingat, spiritual itu nilai konsepnya ada di 3 hal. Bagaimana Anda menjadi lebih benar, Satyam. Bagaimana Anda menjadi lebih benar. Lalu Siwam, bagaimana Anda menjadi lebih bijak. Yang ketiga, bagaimana Anda menjadi lebih indah atau Sundaram. Nah sekarang kalau kita menuduh orang lain sebagai sumber penyakit, apakah itu kebenaran? Kalau orang pinter yang dibegitukan, dia akan bertanya, tanggal berapa saya dikenain, jam berapa saya dikenain, apa sarananya, apakah Anda bisa membuktikan? Kalau kita mengatakan itu memang seperti itu, kan itu fitnah Pak. Betul. Suatu saat kalau ketemu orang pinter, kalau guru nih, pasien guru kan, mohon maaf ini, dari luar negeri, orangnya rasionalitas. Guru pernah pengalaman, guru mengatakan ini kena magic. Dia telusuri terus siapa, jam berapa. Akhirnya yang terjadi apa? Guru bingung sendiri ya dia. Dari situlah awal mulanya guru menekuni metafisik. Jadi itu Pak. Jadi metafisik itu apa, Guru? Metafisik itu lawan daripada metafisika. Sesuatu yang tampak oleh mata Anda. A misalnya. Sedangkan di metafisik diajarkan kita melihat dari perspektif yang berbeda. Contoh, kita sakit perut. Itu contoh metafisiknya. Kalau kita secara fisik, kita sakit perut. Tapi kalau metafisik akan melihat dari perspektif lain. Jadi dari sudut kanan, dari sudut kiri, atas, bawah, dari semua perspektif. Maka kita dibalikan mengenal sadasyo, ada 9 arah mata angin. Jika Anda sakit, jika Pak Arte sakit, apapun masalah Anda bisa melihatnya dari 9 perspektif. Seperti kita melihat gunung. Mungkin kita melihat gunung dari kanan jurang, mungkin dari kiri bebatuan, mungkin dari sisi lainnya itu hutan. Jadi dengan memperluas perspektif, kita akan ketemu jawaban yang paling baik. Bagaimana Anda menilai kehidupan ini hanya dari satu perspektif? Bagaimana Anda menilai sebuah buku hanya dari sampul depannya saja, sedangkan di dalamnya masih banyak? Metafisik itu adalah salah satu bagian dari ilmu filsafat yang mampu menjawab sampai ke esensi-esensi yang paling dalam itu Pak Arto. Jadi kalau Pak Arto ini berpikir tentang apa? Tentang handphone misalnya. Kalau kita lihat handphone kan dari depan, bentuknya kaca seperti ini. Tapi kalau Anda berpikir metafisik, Anda bisa lihat handphone dari kiri, dari kanan, dari atas, bawah. Di situ Anda akan tahu bahwa dunia ini terlalu luas untuk disimpulkan hanya oleh seorang manusia. Di situ kita akan tahu bahwa penyakit itu bisa ditelisik, dilihat dari banyak perspektif. Sekarang tergantung Anda memilih perspektif mana. Kalau metafisika yang guru tekuni mengajarkan yang tadi,
Bagaimana orang datang, kita berikan vibrasi kebenaran, kebijakan dan keindahan. Dan ingat, jika kita sudah benar, tidak ada nilai-nilai ketakutan dalam diri kita, tidak ada ancaman. Benar itu kan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. Contohnya kalau Pak Arte tidak melanggar hukum, apa yang Pak Arte takutin? Karena itu kebenaran. Nah, jadi kebenaran di situ. Jadi ketika kita tidak melakukan pelanggaran apapun, berarti kita benar. Yang kedua, kita bijak. Bijak itu artinya kita selalu dianjurkan bahwa carilah persamaan. Jangan memperbesar perbedaan. Kan bahaya sekali kalau ada pasien kita perbesar perbedaan mereka. Harusnya kita, ayo Bapak, kalau Bapak pulang ke rumah, kalau ada yang Bapak tidak cocok, ada Bapak benci, cari nilai positifnya. Karena di dunia ini setiap peristiwa yang Tuhan ciptakan itu pasti adalah guru suci yang Tuhan kirim buat kita untuk belajar. Baik itu peristiwa baik, baik itu peristiwanya buruk. Dan sebenarnya Pak Arte, tidak ada di dunia ini peristiwa buruk yang Tuhan ciptakan, karena Tuhan itu Maha Pengasih. Peristiwa itu menjadi peristiwa buruk ketika Anda tidak cocok dengan peristiwa itu. Anda definisikan sebagai peristiwa buruk. Tapi seburuk apapun peristiwa itu bagi orang lain, tapi kalau Anda cocok, Anda mengatakan ini peristiwa baik. Jadi di mana salahnya sebuah peristiwa? Karena kalau kita bicara metafisik, peristiwa itu adalah guru suci yang dikirim untuk Anda belajar bagaimana Anda meningkatkan diri Anda menjadi orang yang punya kualitas spirit yang lebih bagus. Jangan hanya berritual, tapi spiritual itu adalah mengajarkan ritual yang disempurnakan dengan karakter. Kalau biarpun kita sering berritual, tapi kalau kehidupan kita tidak menunjukkan karakter yang positif, ini tidak ada nilainya. Maka kita belajar berspiritual atau ritual kita itu kita lengkapi dengan spirit. Spirit apa? Spirit untuk menjadikan vibrasi yang bermanfaat. Dimanapun kita berada, kapanpun kita bicara, sebaik kalimat pun yang kita ucapkan untuk pasien, untuk orang lain, harus membangun jiwanya. Jangan memporak-porandakan mental mereka. Jadi seperti itu, Pak. Anggaplah ada pasien kita sebut datang ke tempat guru untuk menyembuhkan penyakitnya dia. Terus bagaimana guru bisa mengatakan bahwa dengan melakukan menyembuhkan penyakitnya dia melalui kebenaran, melalui kebijakan, dan melalui keindahan. Sedangkan ini orang baru kenal guru, baru tahu guru. Ya, bagaimana guru bisa menyampaikan bahwa guru adalah orang benar, orang bijak, orang indah, dan bahkan bisa mengatakan atau bisa membuktikan bahwa ini sakit orang sembuh, guru? Ya, begini Pak Ardo. Setiap penyakit yang diderita oleh orang itu kan tentang perspektif. Perspektif manusia itu ada dua. Seperti tubuh kita dibagi dua, Pak Ardo. Ada orang sakit karena dia perspektifnya yang salah. Dia salah menilai sebuah peristiwa yang tadi. Contoh, dia dipukul oleh orang, dia sakit, lalu dia dendam. Nah, ketika dia sakit itu, dia tidak akan pernah koreksi dirinya. Harusnya dia dipukul. Yang pertama dia lakukan adalah koreksi diri, introspeksi diri. Kenapa saya dipukul? Itu pertanyaan pertama. Apakah posisi saya dipukul itu karena saya tidak tahu masalah dipukul, atau saya memang ada keterkaitan dengan ada peristiwa yang mendahului saya dipukul? Sakit juga begitu. Kenapa saya sakit? Apakah saya ada keterkaitan dengan peristiwa sebelumnya? Dan rata-rata orang sakit itu tahu penyebab sakitnya, Pak Arte. Jangan lupa. Tetapi dia tidak mau menuntaskannya. Dia butuh orang lain untuk memperkuat apa yang dia rasakan. Jadi kalau orang sakit nih biasanya dia tahu. Misalnya dia sakit karena dia tidak punya uang gitu. Jadi stres. Dia tahu kenapa dia tidak punya uang gitu. Tapi kadang-kadang dia tidak punya kemauan untuk mengatasinya. Padahal sebenarnya kalau dia mau, dia pasti mampu mengatasi penyakitnya. Maka guru katakan begini, Pak Ardo. Kalau kamu sakit, yang sakit itu pikiranmu. Lalu menyimpulkan bahwa kamu tidak berdaya, kamu butuh orang lain. Karena seharusnya kalau kita makhluk bertuhan, ketika kita sakit, jangan lupa bahwa suka, duka, lara, pati itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Hal pertama yang kamu lakukan ketika kamu sakit adalah melakukan pendekatan, namanya divergensi. Dekati ilahi, dekati Tuhan.
lalu berserah kepadanya. Karena begitu Anda berserah, ada sesuatu yang tidak bisa kamu atasi, lalu Tuhan bisa mengatasi dengan sangat mudah. Kan nilai Tuhan itu jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dan jangan lupa, hidup itu tidak bisa disimpulkan. Bagaimana Anda menyimpulkan Anda sakit? Mungkin aja itu proses dari kebertumbuhan Anda. Sakit perut misalnya, itu mengajarkan Anda untuk tidak memakan makanan sembarangan. Anda asam lambung, itu mengajarkan Anda tidak berpikir secara berlebihan. Kan begitu. Lalu kalau kita berpikir pada saya sakit selesai, ya itu yang jadi masalah. Harusnya kalau saya sakit lompati, lalu bagaimana saya harus sehat? Yang pertama, jangan cepat lari ke orang lain, tapi lakukan dipergensi. Tuhan, saya yakin segelas air yang saya ambil ini adalah obat yang Kau berikan untuk hamba. Di situ kita diuji keyakinan kita pada kuasa Tuhan. Lalu Anda jangan mengaku Anda taat berdoa, taat sembahyang, taat bertuhan. Tapi ketika Anda sakit, hal pertama yang Anda lakukan, Anda justru menjauh dari Tuhan. Namanya konvergensi. Itu yang akan membuat masalah kita bertambah sulit dan bertambah panjang. Kenapa? Karena teguran dari Tuhan kita abaikan. Maka di dunia ini ada penyakit yang disebut penyakit supranaturalistik. Penyakit yang sebenarnya itu bukan penyakit, tapi itulah cara Tuhan membuat Anda bertumbuh lebih dewasa. Di samping supranatural kan ada penyakit yang lain disebut naturalistik. Penyakit diakibatkan oleh bakteri, virus yang memang ada di kosmik ini. Dan penyakit yang terakhir, penyakit yang paling banyak terjadi di abad modern. Penyakit yang sifatnya personalistik. Jadi penyakit ada 3 nih Pak. Supranaturalistik, teguran, naturalistik alam semesta, dan terakhir personalistik. Lalu di mana letak magic? Tidak ada tempat untuk magic menyakiti Anda ketika Anda begitu yakin bahwa tubuh Anda memiliki kekuatan ilahi. Wow. Kalau saya mengatakan mudah saja Pak, kalau Bapak sakit, cara yang paling mudah saya katakan apa? Bapak dikenain oleh tetangga Bapak, selesai. Apakah Bapak sembuh? Malah Bapak akan tambah sakit. Beda kalau dikatakan, Bapak koreksi Pak, apanya yang salah? Pikirankah? Tindakankah? Hatikah? Lalu Bapak duduk merenung, Bapak jadi tahu, oh ternyata di sini sumbernya. Lalu Anda perbaiki. Lalu Anda adalah dokter terbaik buat kehidupan Anda. Jangan cepat-cepat ke guru mangku hipno. Tidak boleh Pak. Kenapa? Hidup Anda bukan untuk begitu. Hidup Anda adalah setiap hari harus menambah keyakinan Anda pada kuasa ilahi, kepada Tuhan. Tapi kalau Anda cepat-cepat datang ke guru, guru dikasih uang sih senang aja Pak. Tapi kita tidak mendidik orang untuk membangun jiwanya jadi lebih positif. Kita lahiri dengan banyak keburukan Pak. Maka kita terlahirkan kembali. Lalu kalau kita menambah keburukan dengan menganalisa orang lain sebagai sumber penyakit, apa artinya ini hidup ini? Hidup kan harus ada perbaikan, kualitas diri. Nah itu. Nah tentang bagaimana saya tertarik menekuni ini, karena saya merasa gini, Tiang Pak Arto, dari kecil itu keluarga Tiang itu sering sakit. Dan sering kalau sakit itu orang tua almarhum pasti biasanya mengajak ke orang pintar gitu. Di awal-awal Tiang sangat percaya gitu. Jadi oh ini nyakitin begini, oh ini karangnya nyakitin, oh ini salah begini. Tapi setelah Tiang mengenal metode metafisik, di situ Tiang berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk individu di samping makhluk sosial. Gitu. Ketika individu kita sudah baik, ketika kita secara bersosial sudah jadi baik, maka kita kemungkinan besar memiliki imun yang kuat. Dan imun yang kuat itu pasti dimulai dari iman yang kuat, Pak. Jadi imun dan iman yang kuat membuat hidup Anda akan aman di dunia ini. Wow, menarik nih Bangku. Guru, ya. Tadi kan jelas penyakit itu ada 3 Guru. Apa tadi dulu? Supranaturalistik, naturalistik dan personalistik dan Guru. naturalistik. Dan konsepnya tadi Guru ceritakan. Sekarang pertanyaannya Guru, apa obat penyakit itu Guru? Obat penyakit itulah kesadaran. Kapan Anda punya kesadaran terbesar dalam hidup Anda bahwa tubuh Anda adalah energi.
saat itulah Anda punya kekuatan untuk menjadi orang yang imunitas Anda jauh melampaui penyakit-penyakit yang ada. Maksud kesadaran itu apa, Guru? Kesadaran bahwa kita tuh makhluk spiritual, bukan fisik, tapi makhluk berspiritual. Guru, kita sadar kepala kita sakit, kita sadar perut kita sakit, Ya. kita sadar tangan kita sakit. Tapi kalau hati Anda kuat, itu akan hilang semua. Contoh, saya cubit Anda. Sakit, Guru. Sakit. Yang sakit itu apa? Pikiran, tubuh, atau rasa Anda? Perasaan, Rasa. Maka rasa itu adalah sifat, kata sifat, bukan kata benda. Bagaimana Anda menceritakan itu kata benda? Jadi hidup kesadaran itu bukan fisik, tapi dengan rasa. Selama rasa Anda tenang, maka selama itu Anda susah sekali kita kena penyakit. Berarti kalau kesadaran kita itu kuat, kita tidak perlu obat apapun. Tidak perlu obat apapun. Mungkin gini Pak Arte, kita bedakan ya kalau kita bicara medis. Naturalistik itu ya, Ya. Guru, ya. Jadi kalau kita naturalistik, ini guru anjurkan pasti ke dokter lah Anda gitu, karena dokter jago, medis tuh ahli di situ. Tapi kalau berhubungan dengan personalistik atau supranaturalistik, kesadaran itu obat yang paling manjur. Saya menterapi pasien, boleh tanya pasien saya dari seluruh dunia, tidak pernah lebih dari 2 menit. Saya tidak memberikan obat karena saya bukan pengobat. Jadi saya bukan pengobat. Kalau ada Tapi mengatakan Guru mengobati. bukan, saya penyembuh. Penyembuh ya. Beda. Kalau pengobat memberikan obat, memberikan sugesti dengan obat apapun. Tapi kalau saya penyembuh itu adalah orang yang bisa merubah perspektif orang dengan neuro linguistic programming. Saya akan berbicara, saya akan menurunkan derajat kesadaran dia ke alpha. Di alpha saya akan masukkan neurolinguistik ke otaknya dia, agar dia tahu bahwa sebenarnya penyakit dia itu tidak seperti yang dia analisa. Tapi guru berikan penyadaran bahwa setiap sakit yang dia alami, dia punya obatnya sendiri. Maka pikiran pembuat Anda sakit, tapi obatnya adalah pikiran Anda sendiri. Hati membuat Anda sakit, obatnya adalah hati Anda sendiri. Perlakuan Anda membuat Anda sakit, maka obatnya adalah perlakuan Anda sendiri. Lalu di mana Anda butuh orang lain? Hanya satu yang Anda butuhkan dari orang lain, memberikan pengertian dan pemahaman agar kesadaran Anda pulih kembali. Karena orang yang sakit adalah orang yang kesadarannya sedang dipertanyakan kesempurnaannya. Itu Pak. Wow, menarik Guru. Karena hidup kita ini terbiasa atas ketergantungan, Guru. Iya. Ketergantungan Ampura, Guru. Ya. Pengang-pengang sedikit, minum obat. Ya benar. Sakit perut sedikit, minum obat sakit perut. Bahkan ketergantungan itu pun juga mengalir kepada kebiasaan. Ya. Buatin kopi, ambil itu. Jadi mulut itu lebih banyak ngomong atas minta tolong ketergantungan ini, Guru. Ya. Sekarang Guru bicara mengenai akan kesadaran. Ya. Tersadarkan atas kemampuan diri kita akan hal-hal yang tanpa kita sadari, Guru. Ya. Orang datang ke Guru, dia udah jelas sakit yang namanya, anggaplah pura-puranya Guru, yang kayak bahasa sekarang itu, Guru, anggaplah stres, stroke, dan lain sebagainya. Psikosomatik. Akan tetapi dia berpikiran bahwa datang ke Guru mendapatkan sesuatu untuk dia bisa sembuh. Ya. Otaknya mereka itu pasti obat, Guru. Ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak tersadarkan atau tidak meyakini, ini Guru kata cuman ngomong-ngomong aja ngobatin saya nih. Apa yang Guru lakukan metode Gini, tersebut? Pak Arte, saya tidak tergantung sama dari... kayak ke dokter. Ampura Guru, saya potong. Sama kayak ke dokter. Kalau kita ke dokter, bahkan orang tua kita ke dokter zaman dulu, kalau kita tidak disuntik, Guru, rasanya belum sembuh ini pengobatannya. Iya. Harus dapat suntik dulu baru. Benar. Tapi begini, inilah ilmu pengetahuan, Pak Arte. Jadi kalau kita biarkan perspektif kita seperti itu, selama itu kita tergantung orang lain. Kita boleh tergantung sesuatu, tapi gantungkan hidup Anda pada yang kuasa ilahi, yang tadi. Karena kan sehat, sakit, bahagia, menderita, itu semua karena apa? Karena kuasa ilahi yang disebut dengan takdir. Karena pada intinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap tahun, kehidupan Anda sudah tersusun rapi dengan tinta emas di atas takdir Anda. Itu satu, yang pertama. Yang kedua,
orang sakit itu boleh tergantung pada sesuatu di luar dirinya, yaitu siapa? Harus pada Tuhan itu sendiri. Dan butuh keyakinan untuk bisa menerima itu. Maka tugas guru sebagai penyembuh adalah menyusun kembali keyakinan mereka bahwa selama ini yang sakit itu bukanlah tubuh mereka, tapi keyakinan mereka bahwa mereka adalah obat terbaik bagi dirinya, itu yang hilang. Itu yang tergerus Pak Arte. Kalau Pak Arte sakit, kalau Pak Arte tidak sadar, Anda sedang melemahkan nilai-nilai kemanusiaan Anda. Guru yakin kalau Anda sadar, Anda tahu bahwa diri Anda punya kemampuan, Anda akan berusaha. Tapi pertanyaannya adalah, banyak orang yang sebenarnya mampu menyembuhkan dirinya, mampu memperbaiki nasibnya, mampu menyehatkan dirinya, tetapi tidak mau melakukannya. Lalu dia ngomong, guru saya datang karena saya sudah tidak mampu lagi. Padahal yang ada adalah, kalau jujur nih, dia akan ngomong, guru saya datang karena saya tidak mau melakukan sendiri. Itu. Tapi kalau misalnya Pak Arte ngomong begitu, nanti dari pasien datang karena semua pasien ngerti. Jadi tugas seorang penyembuh itu begitu. Jadi bagi guru nih Pak Arte, jadi terlepas dari teman-teman yang lain. Kalau perspektif guru nih, persepsi guru. Saya penyembuh, yang pertama saya konsepkan dalam hidup saya adalah, saya tidak ingin berutang apapun kepada pasien saya. Kalau toh dia bayar, saya akan berikan lebih. Apa yang lebih? Saya ingin dia lebih matang sebagai manusia. Bahwa dia punya kuasa ilahi untuk melakukan apapun. Kalau dia meyakini Tuhan di atas segalanya, maka bagi guru itu adalah salah satu tanda bahwa dia akan segera keluar dari penyakitnya, dari problemnya, dari masalahnya. Tapi dia mau kemanapun berobat, dengan cara apapun. Tapi kalau keyakinannya kepada Tuhan tidak muncul, kalau orang bule nih kan kadang-kadang tidak mengenal Tuhan. Betul. Guru arahkan dia ke kosmik. Kuasa besar di dunia ini digerakkan oleh kosmik. Maka ada kecerdasan kosmik yang membuat Anda mampu mengenali potensi diri Anda. Potensi Anda apakah ada di otak Anda, di rasa Anda, atau di tindakan Anda. Nah, kalau orang sudah punya pengertian seperti itu, dia akan awet muda. Dia akan selalu mengutamakan orang lain senang. Dia akan memvibrasi positivitas. Dia akan memperpendek keluhan, tidak memperpanjang daftar keluhan. Dan dia akan berusaha selalu mencari persamaan-persamaan. Karena di dunia ini tidak bisa kita satukan perspektif sama, semua tidak sama. Bahkan guru sering mendapat pasien yang di awal sangat menentang. Sering bertanya, guru bagaimana caranya guru 1 menit, 2 menit sudah selesai. Apalagi guru tidak menyentuh. Kan guru tidak menyentuh. Guru menggunakan energi. Energi itu guru, Anda punya energi. Semua pasien punya energi. Tinggal diakumulasikan dengan kekuatan-kekuatan pikiran. Karena energi itu, ini menyimpang dikit Pak Arte. Energi itu kan sifatnya seperti panah. Dia tersusun dari pikiran. Itu panah itu kan ada 3 tuh. Di muncuknya itu, di ujungnya kan ada garis 2. Satu lurus, batangnya. Ada atas bawah, itu pasti begini bentuknya kan. Nah, kalau ini pikiran, kalau ini adalah rasa. Ketika Anda punya pikiran dan rasa yang sejajar, itu artinya panah itu siap ditembakkan. Coba Anda bayangkan kalau ada panah yang satu isi, satu enggak. Kadang-kadang manusia sakit itu yang pertama, ciri yang paling gampang dikenali adalah antara kata-kata dan tindakannya tidak sama, tidak sinkron. Itu penyakit. Antara pikiran dan perasaannya tidak sinkron, itu sumber penyakit. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau Anda mau sembuh, tinggal samakan perspektif otak Anda dan rasa Anda. Itu. Lalu apa obatnya? Tidak ada obat yang Anda butuhkan, tapi daya sembuh itu ada muncul di situ. Antara mantram dan mudra. Ini akan membentuk yantra, simbol, dan itu ada di sini. Maka guru kalau menyembuhkan pasien tidak memakai obat, tidak memakai sentuhan, tapi guru menggunakan beberapa. Di metafisik ada namanya mudra, ada mudra-mudra, ada gerakan-gerakan tangan yang memang mengandung energi untuk menyatukan energi, mengirimnya ke dalam pasien, dan pasien itu merasakan getarannya. Maka banyak pasien guru yang ada yang getar, ada yang meloncat. Itu bukan karena guru yang melakukan, bukan karena guru orang hebat. Itu bukan aliran tenaga guru yang bukan. Energi manusia itu terbatas Pak Arte.
Anda punya energi sebegini, kalau Anda pergunakan terus-menerus, itu akan energi Anda terkikis. Mengatakan jangan jadi penyembuh, nanti energi kamu habis, kamu yang sakit. Nah, zaman sekarang di metafisika diajarkan kita harus mengakses energi ilahi sebelum memberikan kepada orang lain. Jadi sebelum guru menterapi pasien, langkah pertama guru adalah mengakses energi. Di dunia ini kan ada 3 energi. Yang pertama energi api, itu adanya di bawah. Unsurnya tanah. Lalu yang kedua energi air, itu unsurnya di semesta. Yang ketiga energi angin. Kalau dalam bahasa-bahasa kehinduan kita disebut dengan energi Brahma, Wisnu, Iswara. Dengan energi itu Anda telah mengatasi 3 problem dalam hidup Anda. 1, energi Brahma. Ketika ada pasien mengatakan, guru, saya datang, apapun yang saya kerjakan tidak berhasil. Maka energi Brahma akan guru kirimkan ke dalam tubuhnya. Apa fungsi energi Brahma? Pungut peti. Tuhan, ini ada pasien, ciptakan apa yang belum dimiliki. Itu hak Dewa Brahma untuk menciptakan. Lalu guru kirimkan energinya. Lalu yang kedua, energi Wisnu. Apa fungsinya? Stiti, mempertahankan. Tuhan, segala kebaikan pasien hamba, pertahankan. Yang terakhir, energi Iswara, pemusnah, pemerlindung. Tuhan, apapun penyakitnya, musnahkan. Tidak lebih dari 1 menit selesai. Lalu di mana posisi Anda? Anda tidak punya posisi pada waktu menyembuhkan pasien. Tapi Anda hanyalah alat dari semesta untuk memberikan pasien pengertian, kesadaran pribadi. Jadi Anda bukan orang yang sakti, Anda bukan orang istimewa, Anda adalah orang yang tulus melayani. Maka satu-satunya yang guru lakukan adalah konsen ketika melayani pasien. Dengan penuh kasih, dengan penuh cinta guru memberikan mereka pelayanan. Tujuannya apa? Saya tidak ingin mengadu domba pasien saya, tapi saya memberikan cinta. Mereka datang dengan membawa harapan. Guru terima. Lalu ketika guru menerima harapan mereka, apa yang guru lakukan? Kasih guru berikan. Maka lengkaplah terima dan kasih itu jadi satu. Karena itu pertanda kita sebuah keikhlasan ada di situ. Terima dan kasih. Guru berikan dia. Hak mereka apa? Itu didoakan. Lalu kenapa guru yakin banget doa guru? Karena pada waktu guru mendoakan tidak ada embel-embel apa di otak guru. Tidak ada bayaran, tidak ada sama sekali. Tugas guru hanya satu. Saya kosongkan diri saya. Saya jadikan diri saya alat yang terbaik bagi pasien saya untuk membuka pintu kosmik kesembuhan mereka. Jadi dengan 3 energi ini selesai. Itu energi, bukan energi guru yang membuat mereka tergetar, mereka menangis, mereka meloncat, mereka teriak, mereka sembuh. Bukan energi saya. Bukan. Jadi apa kesaktian saya? Tidak ada. Karena saya tahu di dunia ini, kalau Anda berani mengaku sakti, maka Anda akan punya kelemahan banyak. Maka sakti-sakti di dunia ini, apa simbolnya Pak Barte? Dewi, perempuan. Maka kalau Anda berani mengaku sakti, Anda rentan sekali akan kena itu. Maka jangan masuk ke wilayah kesaktian. Anda boleh masuk ke wilayah spiritual. Lalu datang untuk kesedihan aja. Agar apa yang Anda katakan, Anda ucapkan, Anda pikirkan, oh my God, nama sidam, itu menjadi kenyataan. Dan itu bukan Anda, tapi yang menjadikan nyata siapa? Yang Maha Kuasa. Wow. Jadi Anda tidak punya rumus, tidak punya kesimpulan mengatakan saya orang hebat. Tidak ada. Anda orang yang tidak punya apa-apa, kehebatan apa-apa. Guru luar biasa, Guru. Jadi seperti itu. Izin dulu, Guru. Ya, siap. Kita ngopi dulu. Guru, ini pengetahuan yang menarik sekali menurut saya, Guru. Akan tetapi memang sifat dan kebiasaan kita begini, Guru. Saya aja 35 menit, 40 menit sama Guru, ada kesadaran, kedamaian, ketenangan. Mungkin itu disebut vibrasi, Guru, ya. Yang mau saya tanyakan ini, Guru, ini benar-benar kita perlukan nih, karena menarik sekali nih, Guru. Tatkala kita ketemu Guru, muncul yang namanya kesadaran atas apa? Bahwa diri kita adalah penyembuh atas atau dokter terhebat di dunia ini. Muncul kesadaran bahwa kita tidak perlu obat apapun.
itu pada waktu kita ketemu guru. Tetapi tatkala kita ketemu guru, mungkin kesadaran ini hanya bertahan 3-4 hari. Setelah itu, kita terpengaruh lagi dengan situasi, kondisi, dan keadaan di sekitar kita, guru, yang menghilangkan kesadaran akan kemampuan atas siapa diri kita ini. Bagaimana caranya kita melatih untuk mempertahankan kesadaran itu atas potensi-potensi yang kita miliki? Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan dengan keyakinan atau kesadaran itu, guru. Bagaimana caranya kita melatih konsistensi supaya kita tetap tersadarkan dalam situasi dan kondisi apapun? Gini, Pak Arte, di dunia ini manusia seringkali mengaku makhluk yang spiritual, makhluk bertuhan gitu. Tapi pada intinya dia malah memilih jalan di luar spiritualitas gitu. Kalau bagi guru, spiritualitas itu adalah hal yang harus dilakukan secara konsisten gitu. Konsistensi inilah yang membuat manusia itu bisa bertumbuh dengan lebih baik dan tetap pada alurnya gitu. Alangkah bodohnya kalau kita belajar sesuatu tapi kita tidak konsisten. Jadi itu akan menghilang di telan waktu gitu. Maka di dunia ini cara untuk konsisten itu ada dua, Pak. Yang pertama disebut dengan kesadaran, yang kedua disebut dengan kesabaran. Kesadaran dan kesabaran. Ini penyakit tidak konsisten adalah penyakit kegagalan, guru. Benar, benar. Jadi kalau Anda sadar dan sabar, sadar itu artinya gini, lakukan sesuatu yang terbaik, maka hasilnya pasti yang terbaik. Kan begitu teorinya? Tapi kenapa saya lakukan yang terbaik? Tidak yang terbaik terjadi saat ini? Karena Anda tidak punya kesabaran untuk menunggunya. Kesadaran dan kesabaran itu, guru, dihilangkan dengan keadaan, guru. Begini, Pak, sabar itu dia tidak bisa dihilangkan. Sabar itu adalah tentang rasa. Kalau Anda menunggu sesuatu dengan punya kesabaran, berarti Anda tidak punya batasan waktu kapan selesai Anda menunggu. Di situ Anda akan tahu. Maka angka itu selalu ada 0 di akhirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 akhirnya ada 0. 0 itu artinya kembali pada kekosongan. Jadi konsistensi itu menjadi terbentuk dalam kehidupan Anda kalau Anda berhasil dari kosong kembali ke kosong. Anda menyadari bahwa hidup Anda sesungguhnya adalah sesuatu yang lari hanya kepada kuasa ilahi. Kesadaran itu yang membentuk Anda punya kemampuan, Pak Arde. Jadi kalau orang yang menyadari bahwa kuasa Tuhan ada dalam dirinya, maka ada kecerdasan spiritual yang menguatkan kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan kosmiknya. Maka kecerdasan spiritual membuat ketiga kecerdasan itu akan membentuk satu alur. Oke, saya akan coba dengan cara yang paling mudah untuk mengatasi penyakit saya. Seperti kata guru tadi, semua penyakit itu sumbernya, coba nanti Pak Arda, apapun sakit Anda, coba Anda duduk dengan tenang. Anda pikirin, pasti Anda ketemu penyebabnya, di mana. Dan obat dan sakit itu pasti bersumber pada pola pikir Anda yang menghilangkan kesenangan Anda. Maka organ tubuh Anda terguncang. Jadi kalau orang yang sakit bagian organ tubuhnya, itu pertanda dia kehilangan kesenangan dalam pola pikirnya. Itu. Yang kedua, kalau dia ada penyakit yang mengganggu sifat dan sifatnya, dan sikap dan sifatnya. Misalnya dari orang kalem kayak Pak Arde nih, tiba-tiba menjadi emosian, pemarah, inguh gitu. Itu artinya Anda kehilangan rasa tenang di hati Anda. Jadi kehilangan rasa senang menyakitkan organ. Kehilangan rasa tenang membuat Anda sakit sikap dan sifatnya. Dan yang terakhir, kehilangan rasa nyaman membuat fisik Anda menderita. Anda tidak bisa melompat 2 meter, Anda lompat 2 meter. Itu fisik Anda yang sakit. Wow. Jadi kalau Pak Arde sakit, coba duduk dengan tenang. Di organ tubuh sakit Anda, jadi Anda tahu, oh apa yang saya lakukan? Senangkan pikiran Anda. Senangkan pikiran Anda, karena Anda kehilangan kesenangan. Coba tanya sekarang yang sakit, ada sakit jantung, pasti dia tidak senang pikirannya. Tapi kalau dia senang pikirannya, lalu sempurnakan, tenangkan hati Anda, maka tidak sakit dan dia damai. Dan itu pencipta imunitas yang paling sempurna, Pak Arde. Senang, tenang, nyaman adalah pencipta imunitas yang paling sempurna. Itu senang, tenang, nyaman.
Itu senang ada di pikiran, tenang ada di hati, nyaman ada di tindakan. Wow. Coba sekarang ada rasa sakit di tubuhnya. Coba berpikir rasionalitas. Oh, kalau saya terguncang, jantung saya duk, senangnya hilang. Oh, kalau saya tiba-tiba pengen marah terus, pengen melotot, tenangnya hilang. Betul. Coba kalau tubuhnya bengkok, kakinya keselio, oh, saya salah bertindak, nyamannya akan hilang. Itu. Jadi sama persis dengan kita. Tadi kan ada pertanyaan menarik tuh, belum kita bahas. Bagaimana cara guru mengenali orang datang tuh sakit? Itu kan ada tanda-tandanya, Pak Arti. Contoh, tubuh kita ini ada 3 unsur dalam metafisis. Ada yang namanya unsur air, api, udara, dan udara. Api itu ada di kanan tubuh kita. Kanan tubuh kita, bentuknya api, naik dia. Lalu di tubuh kiri kita ada air, turun dia. Perpaduan api yang bagus dengan air yang bagus, gerak Forstek begini, apa munculnya? Seperti orang menanak nasi. Yang mematangkan nasi bukan apinya, bukan airnya, tapi apanya? Energi yang dihasilkan oleh merodok, jadi dia itu. Tubuh kita persis. Jadi kalau ada orang sakit, ada 3 cara melihatnya. Yang pertama, kalau dia datang dengan tubuh memerah, bajunya sudah dibuka, berarti dia kepanasan. Berarti yang bermasalah dari dia unsur airnya yang kering, apinya yang terlalu berlebihan. Itu jadi dia panas, gelisah, pemarah, mata melotot, itu pasti api sumbernya. Tubuh kanan. Lalu lihat di tubuh kanannya, dia pasti tubuh kanannya agak naik, Pak. Itu udah metafisis, itu udah neurolinguistik, itu udah kinestik. Jadi kita harus ilmunya dikomplikasi gitu. Tidak semudah itu sebenarnya, tapi guru kan ada banyak ilmu yang guru pelajari. Karena guru setiap hari hampir pasti membaca buku. Jadi kalau ada pasien, tugas guru membaca. Kenapa? Pasien datang dengan pengetahuan, guru harus lebih banyak pengetahuannya itu. Jadi kalau ada orang datang, Pak Arte, yang pertama dengan gejala seperti tadi, tubuh kepanasan, itu berarti airnya kurang. Kalau ada pasien kedinginan, ngetor, bajunya, jaketnya tebal, pakai topi, ngejar gini, itu artinya apa? Apinya kurang. Apinya yang harus ditambahkan. Lalu kalau ada orang uyun-uyun, guru tiang keliengan, tiang sakit migrain, guru yang uyangan, tiang jalan, itu apa? Angin yang bermasalah. Lalu apa susahnya, Pak Arde, Anda mengenali diri Anda? Kalau di rumah nanti menggigil gini, aduh nih ternyata kata guru Mangku Hipno, saya menggigil nih, berarti api saya diperbesar. Lalu apa yang Anda lakukan? Gerakkan tubuh kanan Anda naik terus. Tangan begini. Itu yang disebut dengan kita punya obatnya. Daya sembuhnya kita punya. Nah, kalau tubuh kita sudah kepanasan, jangan coba-coba Anda menghidupkan daya api Anda, tapi turunkan air. Kalau orang tua kita dulu ada orang marah, apa yang dilakukan? Tenang, tenang. Itu beliau sedang menurunkan unsur api sebenarnya. Jadi seperti itu. Itu ditenangkan. Harus pakai tangan kiri deh. Ya, tenangkan. Itu. Karena air itu ada di kiri. Jadi ada namanya Aida kanan, Sumsumna di kiri melahirkan. Aida Pinggala melahirkan Sumsumna. Wow. Jadi sebenarnya penyakit itu kalau ada orang datang itu, Pak Arte, maka sering pasien bilang, baru buka pintu aja saya, guru udah tahu penyakit saya apa. Guru bukan orang pintar, guru hanya melihat dari fisiknya aja. Sama kayak begini, tubuh kita dibagi 3. Kalau dia penyakitnya berhubungan dengan hal-hal yang diyakini negativitas, itu pasti kaki yang kena pertama, api unsurnya. Kalau tubuhnya dia terguncang, ada dia megang perut itu misalnya, itu air yang bermasalah dari paha, pangkal paha sampai di leher. Itu kalau sudah megang kepala, apa itu berhubungan dengan iswara, unsur angin. Jadi sebenarnya bukan kepintaran kita, tapi karena kita punya pengetahuan untuk itu. Jadi jangan pikir orang tuh, makanya orang bertanya gini, guru, apakah saya bisa seperti guru? Guru katakan 1000% saya garansi bisa. Tapi kamu harus belajar dan punya keyakinan. Karena kata kunci dari semua kehidupan ini hanya satu, serada. Yakinlah pada kuasa Tuhan.
Kalau Anda menduakan Tuhan, Anda sudah sakit sebenarnya. Anda menduakan Tuhan dengan, ini guru, saya percaya ada magic yang bisa nyakitin saya. 50% saya percaya. Berarti nilai Tuhan dalam hidup Pak Arte sudah 50% tergerus. Bagaimana Anda bisa mengaku sehat, mau sukses, mau penuh keberlimpahan cinta dan kasih sayang dan bahagia? Moksatam jagat kita. Oh, kekuatan yang punya 3 itu, sehat, sukses, keberkatan, cinta dan kasih dan kebahagiaan, itu punya Tuhan. Anda jauhi itu, Anda duakan itu dengan hal yang sifatnya tidak pasti. Itu penyakit Pak Arte. Wow. Luar biasa, Pak Guru. Jadi dari mana magic nyakitin kita? Dari mana? Guru, ya siap. Ini pembicaraannya benar-benar saya perhatikan perkata ini mengandung makna dan arti. 40 menit ini Guru, saya akan pakai session pertama Guru. Karena kalau kelamaan, Bapak Ibu yang nonton bisa ketinggalan atas renungannya dan ketenangan itu Guru. Karena ternyata bagaimana kita kesederhanaan hidup yang obrolan kita tadi ini adalah, oh hidup ini perlu yang namanya latihan atas kesadaran dan keyakinan itu. Kita sadar dan yakin dan itu perlu dilatih dengan konsisten. Konsisten itu kuncinya adalah sabar dan sadar dan sabar. Sadar dan sabar. Renungkan itu Bapak Ibu, maka kita akan bisa memakai dalam diri kita, bisa juga memakai dalam usaha kesuksesan kita dimanapun kita berada. Tunggu di section selanjutnya karena kita akan bicara hal-hal yang lebih menarik lagi. Salam sehat, berbahagia. Matur sukses Guru. Om Santi Santi. Om Santi Santi.